Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ada sebuah cerita yang terkait dengan seseorang yang telah meninggal dan jasmaninya dalam berupa kerangka itu tidak terurus, mungkin tidak ada yang tahu matinya, meninggalnya, tempatnya. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang pemuda ketika melakukan satu perjalanan di semak-semak, dia seketika kaget karena menemukan ada kerangka-kerangka manusia. Kasihan sekali, orang mati tidak dikenal ya. Kemudian secara spontan dia melepaskan bajunya, kemudian untuk madai kerangka-kerangka yang ini, kemudian diperlakukan dengan selayaknya, dikubur ya, diperlakukan dengan baik kerangka-kerangka ini. Tidak tahu kerangka siapa ya, itu yang meninggal itu. Sejak melakukan merawat kerangka tadi, hidupnya itu bisa berubah drastis. Pekerjaannya lancar, usahanya, bisnisnya juga lancar, keluarganya juga harmonis, rukun dan bahagia. Kemudian karena berubah secara mendadak, dia cerita kanan kirinya. Kemudian kanan kirinya juga melakukan hal yang sama, memperlakukan leluhur-leluhur dengan baik. Dan sampai sekarang pun tradisi ini pun juga masih terpelihara di daerah tersebut, dan masyarakat menyimpulkan bahwa merawat orang yang telah mati, merawat orang yang telah tiada, baik itu leluhurnya maupun orang lain, akan mendatangkan berkah bagi usaha, bagi pekerjaan, bagi rumah tangga, bagi kehidupan kesehariannya. Itu contoh yang pertama. Ada kaitan merawat leluhur dengan rezeki dan kemudahan hidup yang didapatkannya. Kemudian yang kedua dari Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan, di tengah perjalanan juga ketemu kerangka-kerangka manusia. Kemudian Sang Buddha pun spontan melihat kerangka-kerangka itu, jongkok sujud menghormat kerangka-kerangka itu. Para biku yang di belakangnya dalam jumlah yang banyak kaget. Sang Buddha orang yang dihormati kok mau-maunya menghormati kerangka. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah menjadi muridku sudah lama, kamu tidak mengerti apa yang saya lakukan ini. Kerangka-kerangka yang saya sujuti, saya hormati ini, dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi ayahku, ibuku, dan leluhurku. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, saya mensujutinya. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ini juga dilakukan sampai saat ini dari beberapa tradisi-tradisi suku bangsa yang ada di dunia ini. Di saat ini masyarakat Chinese itu masuk dalam bulan Qingming, di mana mereka berbondong-bondong datang ke kuburan. Bagi orang yang berbakti tidak menjadi alasan jarak jauh, jarak tempuh, waktu yang dibutuhkan, mengalami beberapa kesulitan-kesulitan dan juga biaya yang besar. Bisa kita lihat kalau mereka yang Qingming di luar kota maupun di luar pulau, berapa biaya yang harus dikeluarkan, sebab di saat Qingming ini biasanya harga tiket naik. Ya, sudah tahu juga penerbangan itu. Mereka keluar uang yang besar, ya, nyebrang pulau ya, untuk ketemu, untuk bertemu, untuk membersihkan makam dari orang tuanya, dan juga sekaligus di tempat makam itu seolah-olah mendapat undangan dari yang telah meninggal, reuni keluarga, sambil membawa makanan-makanan, dan juga secara simbolik, bukan saja dengan tangan kosong, kita datang ke kuburan dengan membawa sarana dan prasarana. Ada makanan, juga ada yang kirim uang-uangan, kemudian juga kirim rumah-rumahan maupun sarana-sarana yang lain sebagai simbol atau tanda bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Bagi mereka yang tidak mempunyai makam karena
dikremasi orang tuanya leluhurnya. Mereka berbondong-bondong pergi ke pantai untuk nabur kembang. Ada juga pergi ke wihara, sekalipun di wihara itu tidak ada tempat penitipan abu atau foto, mereka pun juga datang ke wihara untuk doa bersama dalam acara Cingbing. Ya. Ini adalah salah satu tujuan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Sekalipun usia kita diperpanjang 100-200 tahun tak sampai 300 tahun pun usia kita, Sang Buddha mengatakan tidak pernah akan mencukupi waktu yang kita punya itu untuk membalas kebaikan orang tua kita. Tadi Bapak Ibu di saat bermeditasi saya bacakan cuplikan dari sutra bakti seorang anak dan kesulitan untuk membalasnya. Tadi banyak sekali ya, Sang Buddha mengatakan, dicontohkan tadi, sekalipun orang tua kita usianya 100 tahun, mempunyai anak yang berumur 80 tahun, seorang tua yang umur 100 tahun masih berpikir mengkhawatirkan keadaan nasib dari anaknya yang 80 tahun. Bahkan saat menjelang detik-detik kematian saja masih berpikir untuk kebahagiaan, untuk nasib anaknya. Itulah cinta dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Ada lagi yang mengatakan apa yang dipunyai oleh orang tua itu punyanya anak, tapi belum tentu apa yang dipunyai anak belum tentu milik orang tua. Kemudian juga ada lagu di Indonesia, kasih ibu sepanjang masa tak terhingga, ya, ibarat surya menyinari dunia. Seorang ibu hanya memberi, tidak pernah mengharap kembali. Seorang ibu ya ketika mendidik menyekolahkan anaknya, anaknya sudah jadi orang besar, punya gaji besar, gaji banyak, tidak pernah menyodorkan kwitansi yang pernah dikeluarkan untuk anaknya, untuk minta pengembaliannya, hanya memberi, tak pernah berharap untuk kembali. Ya, itulah cinta dan kasih sayang, pengorbanan dari orang tua untuk anaknya. Maka sekalipun jarak waktu sudah lama, dikubur atau dikremasi, tidak menghalangi anak yang berbakti untuk menyatakan hormat. Rasa hormat itu bermacam-macam. Ada yang memindahkan ya kuburannya karena sudah tidak memungkinkan lagi dipertahankan, kemudian dikremasi dan abunya masih tetap akan dirawat, dipelihara. Ini bukan berhala, ya. Ini bukan berhala. Ada orang yang tidak percaya bahwa peninggalan dari leluhur-leluhur itu sudah tidak perlu lagi dirawat, diingat lagi. Ada ya seorang raja dengan seorang bijaksana, ya orang bijaksana datang ke istananya, dia cerita-cerita, saya tidak percaya lagi leluhur-leluhur apa yang dipunyai, ya bekas-bekas saya tidak percaya lagi, kan gitu. Kemudian habis omong seperti itu, ini raja dengan seorang bijaksana itu, kemudian di dindingnya itu ada foto, ada sebuah foto, ya orang bijaksana tanya, loh ini foto siapa? Foto orang tuaku, ayahku yang sudah tiada. Kalau gitu boleh enggak foto ini tak bakar saja gitu? Loh jangan. Loh kenapa jangan? Itu foto orang tuaku. Loh ini kan cuma kumpulan lukisan-lukisan itu saja. Kenapa kok enggak boleh? Jadi dalam kumpulan lukisan-lukisan orang tua kita itu mewakili kehadiran orang tua kita. Kita tidak boleh sembrono. Demikian pula bekas abu, bekas ya kerangka-kerangka manusia bisa kita jadikan salah satu objek untuk mengingatkan tentang orang tua, mengingatkan tentang pesan-pesan orang tua yang pernah diberikan kepada kita. Namun tentunya kita pun sebagai umat beragama tidak boleh terlalu berlebihan ya memperlakukan itu, sebab ada juga dikit-dikit sembahyang dan sembahyangnya itu kalau minta kebutuhan keseharian tidak apa-apa. Kalau misalnya mengembangkan keserakahan, misalnya beli nomor terus jamsi, kan ada juga itu. ya tidak boleh sembrono, ya simbol-simbol dari orang tua sebagai bentuk penghormatan.
Tadi dalam contoh Sang Buddha tadi, ya Sang Buddha seorang suci, ya itu pun masih sujud menghormati leluhur-leluhurnya. Ketika Sang Buddha lahir, ya bayi Siddhartha lahir, ibunya itu langsung meninggal. Terlahir di salah satu surga namanya surga Tusita. Setelah mencapai penerangan sempurna Sang Buddha, ya itu selisihnya itu kurang lebih 42 tahun. Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna menyempatkan diri, ya pergi ke surga Tusita untuk melihat ibunya, membimbing ibunya yang sudah masuk surga, dibimbing agar mencapai kesucian, diajari dhamma yang tertinggi, yang paling luhur, yaitu abhidhamma. Ini juga sebuah bakti seorang anak kepada orang tuanya agar bisa mencapai pembebasan. Jadi di kalangan umat Buddha, surga bukanlah akhir dari tujuan umat Buddha. Masih ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi, lebih besar lagi, yaitu nibbana. Maka Sang Buddha pun meluangkan waktu membimbing ibunya agar ibunya mendapatkan sesuatu yang terbaik sebagai balasan yang pernah mengandung, pernah melahirkan sebagai perantaranya hidup di dunia ini. Semangat yang sama Bapak Ibu sekalian, kita memperlakukan sisa jasad jasmani orang tua kita. Semoga di tempat ini yang lebih layak lagi, keluarga pun merasa puas dan lega karena telah memperlakukan leluhur-leluhur orang tua yang telah melahirkan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga jasa kebaikan dari bakti kepada orang tua ini pun akan diterima oleh Bapak Ibu berupa kemudahan-kemudahan dalam hidup dan selalu mendapatkan restu dari leluhur-leluhur yang telah tiada untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kita ucapkan almarhum semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan bakti dan persujudan dan saji-sajian makanan di sini itu benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Memang kita lihat sajian makanan sebanyak ini sebetulnya tidak berkurang, tidak tetel juga sampai selesai, namun tetap mempunyai nilai manfaat sebagai alat bakti, simbol bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Leluhur yang telah meninggal berpikir, oh saya diperhatikan, saya dipedulikan oleh keturunan-keturunanku, akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang ditimbulkan itulah yang mendukungnya beliau, arwah-arwah yang kita doakan ini untuk menempati alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.